Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 25 dari 42 penumpang kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar belum ditemukan. Banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Kereta api pertama di Sulawesi Selatan dijadwalkan segera beroperasi pada Oktober 2022. Bercanda berujung tragis, seorang remaja di Kabupaten Bulukumba mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Korban tertancap anak panah di bagian kepala belakang karena kejahilan rekannya. Korban berinisial AS, 17 tahun, mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba usai menjadi korban bercandaan oleh rekannya. Peristiwa itu terjadi pada 26 Mei lalu saat pelaku berinisial MR, 17 tahun, tengah bercanda menggunakan anak panah busur ke arah korban. Tanpa diduga, busur itu terlepas lalu mengenai kepala korban. Pelaku yang panik lalu meminta bantuan hingga keluarga korban langsung membawanya ke rumah sakit. Anak panah busur tertancap di bagian kepala korban. Beruntung tak mengenai sistem saraf korban. Keluarga korban yang tak terima lalu melaporkan hal itu ke polisi. Pelaku MR saat itu juga langsung ditangkap. Sebuah gerindra martil, 1 pelontar, belasan anak panah, serta belasan paku 7 cm disita sebagai barang bukti. Jadi ini motifnya adalah teman sepermainan mereka dengan main-main dengan busur yang mereka gunakan dengan terduga pelaku yang saat ini kami sudah amankan berinisialnya RA, sedangkan korbannya berinisial RK. Ini teman mereka juga ini. Nah, saat mereka ini duduk bersama, si tersangka ini menarik kertepnya ini dengan menggunakan busur sehingga teman yang ada di dekatnya itu kena di leher tepat di belakang bawah telinga. Pelaku MR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 351 terkait penganiayaan dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Maraknya kasus pembusuran yang dilakukan kalangan remaja di Kabupaten Bulukumba membuat polisi menghimbau agar para orang tua membina dan meningkatkan kewaspadaan kepada anak-anak agar tidak terjerat hukum. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Akhirnya rel kereta api pertama di Sulawesi Selatan yang dibangun sejak Agustus 2014 silam dijadwalkan akan beroperasi pada Oktober 2022 mendatang. Rute awal yang beroperasi melayani rute Maros Baru sepanjang 70 km. Uji coba rel kereta api yang menghubungkan Kabupaten Baru dan Kabupaten Maros dilakukan Sabtu lalu. Rel kereta api pertama di Sulawesi Selatan ini dibangun sejak Agustus 2014 dijadwalkan akan beroperasi pada Oktober tahun ini. Proyek jalur kereta api Trans Sulawesi sepanjang 150 km akan menghubungkan Kota Makassar hingga Kota Parepare. Rute awal yang beroperasi melayani rute Maros Baru sepanjang 70 km. Menteri Perhubungan mengatakan nantinya kereta ini tidak hanya diperuntukkan untuk penumpang semata, namun juga untuk logistik antar daerah, termasuk mengangkut wisatawan mengingat jalur kereta ini tak jauh dari sejumlah destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan, seperti wisata Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros. Kita memang merencanakan pada bulan Oktober akan mulai beroperasi kegiatan perkeretaapian yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Nah, oleh karenanya kereta penumpang nanti kami bersepakat dengan Pak Gubernur dan para stakeholder untuk menggunakan tidak saja untuk angkutan penumpang sehari-hari, tetapi untuk angkutan penumpang pariwisata. Kita punya beberapa objek wisata. Tadi sudah ditunjukkan, ada Ramang-Ramang, ada Baru,
Pembangunan rel kereta api pertama di Sulawesi Selatan sepanjang 150 km ini diawali peletakan batu pertama di Desa Siawung, Kecamatan Barung pada 12 Agustus 2014 lalu. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Palang Merah Indonesia Makassar mengalami krisis stok darah seiring banyaknya permintaan transfusi darah. Oleh karena itu, untuk memenuhi stok darah di PMI Makassar, sejumlah prajurit TNI dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah massal. Palang Merah Indonesia Makassar mengaku jika stok darah yang dimilikinya akan habis selama 2 hari akibat banyaknya permintaan transfusi darah. Mengantisipasi kekurangan stok darah yang terjadi di Palang Merah Indonesia PMI Makassar, jajaran Kodam 14 Hasanuddin Makassar bersama ribuan prajuritnya melakukan aksi donor darah di lapangan Makodam. Kegiatan donor darah memperingati HUT Kodam 14 Hasanuddin Makassar ke-65 ini dilakukan selama 3 hari, mulai 27 Mei hingga 29 Mei. Merasa terpanggil menyikapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, terutama dalam membantu meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat terkait dengan terbatasnya stok darah, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. 1.500 pendonor ditargetkan bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. PMI Makassar berterima kasih kepada prajurit TNI dan masyarakat yang ikut mendonorkan darah. Pasien yang membutuhkan transfusi itu sangat tinggi, apalagi Kota Makassar ini kan sumber rujukan pasien di Indonesia Timur. Jadi bukan saja warga Kota Makassar, termasuk dari Kalimantan, dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, itu terkadang pasiennya dirujuk ke Kota Makassar. Nah, itu juga sangat mempengaruhi untuk pemakaian dan permintaan. Jadi darah. dengan bantuan darah dari Kodam ini yang sangat membantu. Apalagi di tengah sekarang ini, khusus di PMI Kota Makassar itu kita hanya stok sekarang 1.200, hanya mampu bertahan 2 hari. Kegiatan donor darah ini sangat membantu memenuhi stok darah di PMI Makassar yang kebutuhan transfusi darah meningkat karena banyaknya pasien rujukan dari luar Kota Makassar termasuk Kalimantan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.